Gunung Cendrawasih? Belum. Kalau di alam ada gunung hantu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca kalimat tauhid bersama-sama setelah saya. Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa khalil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa khalil maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karam. Jamaah sholat isya dan tarawih berikut witir Masjid Jami Batul Ikhwan yang kami hormati, kami cintai, yakinkan diri kita sebagai hamba Allah yang mantap iman Islamnya, istiqomah dalam beribadat-ibadat yang pokok, pasti kita termasuk hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita dan keluarga besar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini saya dengar tadi kultum udah gemakan 3 menit. Gak apa-apa saya tambah dikit ya. Itu dalam bahasa istilah Ustaz patun-patunnya tadi ya. Nah, kita ingat pada malam-malam bulan Ramadan hendaklah kita ada ancang-ancang setiap hari harus mengeluarkan harta kita.
baik berupa uang, makanan, apa saja, setidak-tidaknya nasihat harus kita sampaikan, baik kepada teman, ke anak cucu dan lain sebagainya, termasuk untuk kita semua. Kenapa? Karena pahalanya besar, itu merupakan sedekah kita. Di mana di dalam bulan Ramadan, bulan yang istimewa, tidak ada pada umat, pada Nabi dan umat-umat yang sebelumnya. Memang mereka ada puasa, tapi tidak ada bulan Ramadan yang disiapkan oleh Allah untuk umatnya, kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Umat Nabi Muhammadnya satu, umurnya nggak ada yang panjang di atas 300 tahun. Ya Ustaz, 200 juga nggak ada. Maka dihematkan, dipadatkan oleh Allah kegiatan-kegiatannya, walaupun dikit pahalanya berlipat ganda. Maka orang yang ngerti di bulan Ramadan, bersiap-siap sebelum masuk Ramadan, selalu dia berdoa minta berkah hidupnya di bulan Rajab, bulan Sabat. Ya Rabb, sampaikan kami hidup di bulan Ramadan dan untuk beribadat yang banyak di dalamnya. Mudah-mudahan ibadat kita semua mendapat ridho, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Ramadan banyak bersedekah. Dan Allah menjelaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, matalul ladzina yunfiquna amwalahum kama anbatas sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Aku kasih misal biar kalian jelas. Kasih contoh, 1.000 uang yang dimasukkan dalam kotak trobol. Tidak perlu nyari mana ketua masjid, mana bendaharanya, kotak itu perwakilan cukup. Masuk di sana 1.000 dibayar oleh Allah, lebih dari itu pahalanya. Dan finansialnya juga lebih dari itu ditambah oleh Allah, cuma caranya beda. Seperti apa yang kita harapkan, karena Allah tahu kebutuhan kita. Maka Allah katakan di situ, aku kasih umpama 1 rupiah dibalas 700 rupiah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat-lipat gandakan, terserah Allah. Mau 1 miliar ke? Satunya mungkin besarnya kayak matahari. Kalau 1 miliar berapa besarnya itu matahari? Pahalanya rahasia Allah besarnya. Oleh karena itulah maka banyak-banyak kita bersedekah apa saja. Ada kurma, ada pisang, ada bahasa, sampaikan. Karena itu Allah bulan Ramadan dilipat-lipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan pahalanya luar biasa, semaunya Allah. Jadi tidak terfokus aku itu ratu kalimat, tidak. Lebih dari itu, yudha'ifu liman yasha, melipat-lipat gandakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah sekali untuk bersedekah karena terbatas, tapi masih bisa. Ini yang lebih besar pahalanya. Kalau yang memang duitnya seharian dapat 2 miliar, ya pantas sedekah 1 juta. Ini kan pendapatan seharian cuma 25.000, tapi bisa keluar 5.000 rupiah. Ini pahala yang lebih besar, ya. Dan kita tidak ada pohon kurma, tapi kita beli buah kurma, kita sedekah. Ini lebih besar lagi. Pisang, air aqua, minuman apa saja tajir, barangkali pacar Jepang, pacar Taiwan, pacar Cina yang kita sedekahkan itu nanti ditemu di dalam kubur. Tidak berupa fisiknya, tidak aquanya, tidak rupiahnya, tidak kurmanya, sudah berubah apabila niat kita lillahi ta'ala. Ini pinnya, pin sedekah kita lillahi ta'ala. Masuk dalam kubur ketemu kurma, ketemu pisang, ketemu duit masuk dalam kotak, ketemu tidak berupa fisik, tapi sudah merupakan pin ibaratnya kita di dunia. Mau pulang ke Kalimantan, naik kapal laut, pakai tangga aja berebut naik. Kita lihat di Tanjung Priok itu kan, kita mau bawa tas duit barangkali berapa kardus, 10 kardus 10 miliar, repot bawanya. Bawa aja ke BNI, bawa aja ke BSI, bawa aja ke BNI. Paknya saya ada duit 10 miliar, saya mau titip di sini. Ketik dikit keluar itu satu kertas yang tipis ATM, isi di dalam ATM itu 10 miliar. Masuk dalam kantong, tidak repot naik kapal laut, tidak nyusai orang naik pesawat terbang,
enggak berapa kardus karena ada tipis sekali suratnya. Sampai di Kalimantan ada keponakan lama nggak nemu ya mencape ya pun kali-kali mau beli makanan pergi ke anjungan ATM ya kita ambil situ duit mau 5 juta mau 10 juta tinggal keluar aja jadi tidak repot-repot maka sedekah mantapkanlah lillahi ta'ala dalam kubur akan ditemui apa yang kita sedekahkan itu maka rajin-rajin kita bersedekah jangan kita saja ajak anak-anak kalau nyampaikan makanan ke rumah ustazah atau ke rumah haji anak-anak ajak ustaz tuman itu ganggu di jalan jangan ke tuman mendidik nanti setelah tua dia ngerti oh mak saya bukan ahli dakwah dan bukan ahli pondok pesantren tapi saya ingat waktu saya kecil asal pergi ke rumah nenek ke rumah ustazah, ke rumah ustaz selalu asal ada makanan saya dibawa terus rupanya mendidik saya setelah besar maka jadi anak yang rajin bersedekah karena diajar orang tuanya walaupun tidak naik panggung, tidak naik mimbar tapi pendidikan secara praktis tidak disadari setelah besar baru ngerti maka ajak anak-anak dalam kebaikan terus menerus amin ya rabbal alamin biar isi kotak besok bertambah titip pak berapa isi kantong bapak baju koko saya nggak pakai koko bu baju batik ya maksudnya apa aja lah cuma 5.000 tambah ya 25 minimal kalau 25.000 umpamanya 300 orang berapa dapatnya lumayan besar sedekahnya masya Allah pahalanya jelas secara finansial rezeki di dunia juga akan diganti lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan cara Allah mengganti macam-macam mungkin tidak bertambah fisiknya tapi bala yang akan datang karena ada sedekah misalnya sedekah tapi harus sudah turun tapi kena benturan saja tidak terlalu marah karena dari sedekah itu maka orang banyak sedekah sakit tidak mau sembuh akali jangan ke dokter terus bersedekah banyak-banyak insya Allah penyakitnya diangkat dan disehatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka penting banget itu bersedekah dan ingatlah kita merasa beruntung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ada di akhirat itu orang-orang yang bukan umat Nabi Muhammad, orang-orang yang kafir. Mereka berkata di hadapan Allah, ya Rabb, mereka saya kenal. Kalau sedekah nggak banyak, paling beli orang bubur ayam. Kalau saya kadang-kadang Kentucky, hamburger, mahal itu ya Rabb. Mana pahala saya? Dia sedekah sedikit pahalanya ada saya nggak ada. Maka Allah untaikan hal yang sedikit dalam Al-Furqan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, maka dimajukan oleh Allah untuk dia menanyakan apa mana amal yang dulu, maka Allah lontarkan di depannya maka amal yang mereka buat di dunia dulu karena tidak beriman pada Allah jadi bom meledak hancur badan mereka. Setelah itu dibaiki lagi kapok ya Rob nggak mau nanya lagi. Kata Allah, saya nggak akan nanya dan tidak akan jawab, yang jawab amalmu sendiri. Maka hancur badan mereka. Kalau hancurnya langsung selesai, tapi diganti lagi oleh Allah badan yang baru untuk merasakan azab karena mereka tidak bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantapkan iman kita, Islam kita, terus beribadah kepada Allah, saling mengajak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini dapat menghantarkan kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba Allah yang takwa, imtisal wa amrillah wa jadinabu nawahi, senang mengerjakan perintah Allah dan ikhlas juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dikasih Allah umur yang panjang, sehat walafiat dan kuat badannya, fisik, lahir dan batin. Dikasih Allah rezeki yang banyak, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah untuk mempermudah kita dua jalur ibadah dan amal soleh. Hablum minallah wa hablum minan nas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح